Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar dua kompetensi dasar sekaligus, yaitu KD 4.1 tentang isi dan rangkuman teks deskripsi, serta KD 4.2 tentang cara membuat teks deskripsi. Namun sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada teman-teman dan media sosialmu. Dalam menentukan isi sebuah teks deskripsi, paling tidak kita harus mengetahui terlebih dahulu poin penting apa saja yang terkandung dalam setiap paragraf. Biasanya dalam setiap paragraf mempunyai informasi penting, baik informasi umum atau informasi khusus. Oleh karena itu, pada aktivitas membaca kamu harus cermat mengidentifikasi poin-poin penting dalam setiap teks ataupun dalam setiap paragraf yang kamu baca. Setelah menemukan poin-poin penting dalam setiap paragraf, selanjutnya kamu dapat menarik sebuah kesimpulan dan menentukan isi sebuah teks yang dibaca. Dalam menentukan sebuah isi, kamu dapat menggunakan pemetaan sebagai berikut. Pertama, kamu dapat menentukan topiknya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menentukan perinciannya. Apa yang dimaksud dengan topik? Jadi topik itu merupakan pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan utama dalam sebuah tulisan. Sementara perincian merupakan kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan, informasi, atau sebagai rincian detail tentang kalimat utama, gagasan pokok, atau topik yang sedang dibicarakan. Biasanya topik itu memuat informasi yang sifatnya masih umum, sementara perincian memuat penjelasan lebih lanjut ataupun penjelasan yang lebih jelas, detail, dan spesifik dari sebuah topik. Selanjutnya, coba skip ataupun pause video ini terlebih dahulu. Selanjutnya, baca teks berikut ini. Setelah membaca teks tadi, marilah kita identifikasi teks yang baru saja kita baca menggunakan pemetaan yang baru saja kita pelajari. Nah, ini merupakan contoh pemetaan untuk menentukan isi dari sebuah teks. Jadi, teks yang kita baca tadi judulnya adalah tentang pesona Pantai Senggigi. Kemudian dari judul itu dan dari isi teks itu kita tentukan topiknya apa. Jadi topiknya itu berkenaan dengan keindahan Pantai Senggigi. Selanjutnya dari topik ini kita rincikan kembali menjadi beberapa jenis-jenis peristiwa. Nah, biasanya peristiwa-peristiwa ini berasal dari setiap paragraf-paragraf yang kita baca. Nah, jadi dalam teks tentang pesona Pantai Senggigi, kita dapat menentukan beberapa perincian peristiwa, mulai dari lokasinya, mulai dari kondisi keadaan pantainya, kemudian mulai juga keindahan sampai dengan keindahan bawah laut Pantai Senggigi. Nah, dari perincian-perincian peristiwa ini dapat kita jadikan acuan dalam membuat sebuah paragraf baru. Nah, paragraf baru itulah yang merupakan bagian ataupun inti ataupun juga ringkasan dari sebuah teks yang kita baca. Ini merupakan contoh rangkuman ataupun ringkasan dari teks yang kita baca sebelumnya. Jadi dari rincian-rincian yang kita buat, kita juga dapat mengembangkan menjadi rangkuman yang lebih ringkas. Setelah kita belajar menentukan isi dan membuat rangkuman, kita juga perlu belajar untuk membuat teks deskripsi. Pada bagian ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai langkah-langkah dan tips yang dapat dilakukan dalam membuat sebuah teks deskripsi. Jadi dalam membuat teks deskripsi, ada beberapa langkah-langkah yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, kita perlu menentukan subjek yang akan ditulis terlebih dahulu. Misalnya, kita ingin mendeskripsikan tentang keindahan alam, namun keindahan alam itu kan banyak. Maka kita perlu menspesifikannya. Cobalah menentukan satu contoh dari keindahan alam. Misalkan tentang pelangi. Nah, pelangi inilah yang menjadi subjek ataupun fokus yang akan kita buat. Setelah menentukan subjek,
Selanjutnya menentukan judulnya. Misalkan judulnya itu fenomena terjadinya pelangi kembar atau fenomena pelangi bulat dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat kerangka yang akan dideskripsikan. Misalnya, jumlah warna pelangi, bentuk pelangi, kapan terjadinya pelangi, zat atau kandungan apa saja yang terdapat dalam pelangi. Kemudian dari kerangka-kerangka itulah nantilah dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, dalam membuat teks deskripsi kita juga memerlukan data. Data juga diperlukan untuk sebuah tulisan yang akan kita buat. Kamu bisa mencari data tersebut melalui buku ataupun internet. Data berguna untuk memperkuat detail deskripsimu tentang objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, susunlah rincian dari kerangka yang telah kamu buat tadi dan juga data yang telah kamu temukan menjadi sebuah paragraf yang utuh dan paragraf yang saling berhubungan satu sama lain. Upayakan menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang bisa membangun panca indera. Misalnya, karena contoh tulisannya kita buat tadi tentang pelangi, otomatis berhubungan dengan penglihatan. Jadi buatlah kalimat tentang pelangi yang berkaitan dengan penglihatan. Contoh, pelangi yang muncul sehabis hujan tadi begitu indah dengan spektrum warna yang berbeda-beda, namun tampak begitu harmonis, berbau satu sama lain, bertahta di kumpulan kapas di cakrawala. Nah, kalimat yang baru saja saya bacakan tadi merupakan contoh kalimat perumpamaan tentang pelangi. Jadi, ketika seseorang membaca teks pelangi, maka dia akan mengimajinasikan atau membayangkan bahwa wujud pelangi itu terdiri dari spektrum warna yang berbeda-beda, tersusun rapi di antara awan di langit. Kemudian juga ada beberapa tips yang dapat kalian lakukan ketika membuat sebuah teks deskripsi. Usahakan untuk memperlihatkan apa yang dideskripsikan. Biasakan gunakan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang memperlihatkan citra panca indera, seperti yang baru saja saya jelaskan pada bagian sebelumnya tadi. Kemudian kedua, cek kembali tulisan yang telah kita buat. Mintalah bantuan kepada temanmu untuk meng-cross-check tulisan yang telah kamu buat, agar mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang kita lakukan. Selanjutnya, perbaikilah kesalahan tersebut sehingga menjadi suatu teks deskripsi yang baik dan dapat dibaca oleh orang banyak. Setelah memahami langkah-langkah dan tips menulis teks deskripsi, cobalah kamu membuat satu contoh teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Baik, semuanya, baru saja kita belajar tentang isi, rangkuman, dan langkah-langkah membuat teks deskripsi. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi ini, bisa kamu sampaikan pada kolom komentar. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.